Wal mahmulilahu. Dan selanjutnya harus suci dari najis, yaitu sesuatu yang dibawa oleh si musolli. Nah, ini dia. Apa sih yang dibawa? HP, mahmul. Duit, berarti HP harus suci. Misalkan bawa motor, kunci taruh kantong, kunci motor harus suci. Berarti syarat kunci motor harus suci. Ini tuh lucu ya sebenarnya. Iya, dompet, ente bawa dompet nih lagi sholat, berarti dompet mahmul, sesuatu yang dibawa. Dompet harus suci. Ya, harus suci. Apapun yang dibawa ente, pokoknya jam tangan semuanya yang dipakai itu malbus ya. Itu harus suci. Jam, duit juga harus suci. Gitu. Harus suci juga. Yang dibawa pokoknya harus suci. Itu. Nah, mahmul ini kan kalau bicara masalah mahmul, sesuatu yang dibawa, ya. Itu kan ada yang dibawa itu langsung benda najis. Ya, ada yang dibawanya itu benda yang dibawa orang itu suci. Yang misalkan orang sholat membawa sesuatu yang najis, misalkan sholat bawa apa? Bawa tai kucing, misalkan, atau sholat ternyata ada apa? Ada di dalam kantong bajunya tuh ada bangke. Oh, pas dilihat ada bangke semut, pas dilihat ada bangke lalat, pas dilihat ada mayat. Nah itu ya, atau habis ke pasar nih, habis beli bandeng atau habis beli ikan teri, ikan peda, begitu kan gimana lagi ya, takut hilang, nggak bisa nitipin, malu nitipin teri, nitipin ikan peda, udah gitu dikantongin. Sholat sah, sholatnya sah gak? Sah sholatnya gak? Kan ikan bisa dimakan, walaupun bangkai juga kan yang di laut semuanya. Nah, tapi ini si orang ini habis belanja, habis beli ikan teri, yang kecil-kecil banget, ikan peda, ikan bandeng. Lah, mau sholat nih, perjalanan nih, sholat dulu deh tuh, dikantongin ya, takut hilang, nggak ada lagi ikannya, dikantongin, sholat deh tuh, sah sholatnya gak? Dengan dia membawa mahmul, membawa ikan. Mahmulnya itu berupa ikan, berarti ini kita lagi bicara mahmul ya. Mahmulnya itu berupa ikan. Sah sholatnya? Kenapa? Karena di dalamnya ada tai. Kan belum dibersihin, ada tai, darahnya. Iya, kalau ini mah bangke mah nggak masalah, bisa dimakan malah. Tapi dalamnya ini, kita kan juga masak ikan juga apanya? Di dalamnya dibuang dulu. Karena apa? Najis, berarti kalau dimakan haram. Tapi kan udah biasa saya ikan teri saya makan tak sama tai-tainya. Kok semuanya dimakan, kok pas sholat kok malah jadi batal? Pas lagi makan ente ikan teri makan sama tai-tainya gak? Dalamnya ada tai? Kenapa bisa dimakan? Boleh dimakan? Kenapa? Kayak kemarin udah nih. Karena dimaafin. Karena kenapa? Sedikit, sulit. Ya, sedikit, kecil. Nah, berarti boleh dimakan? Boleh. Tapi kenapa pas masalah sholat? Sekecil apapun, bahkan ikan teri ya. Ikan teri nih, bawa ikan teri, ngantongin ikan teri, ente sholat ngantongin ikan teri. Batal sholatnya? Batal. Kenapa? Tapi pas makan, kenapa? Karena dimaafkan itu kalau konteksnya dimakan. Tapi kalau sholat, sorry, nggak bisa sekecil apapun tai. Yes, nggak bisa. Iya, nggak bisa. Jadi dimaafkan itu hanya untuk dimakan. Tuh, ya kan? Emang ente pikir ikan teri itu gimana? Ada tainya kan? Iya. Gimana itu ente makan tai kan itu najis. Najis bukan fikih bukan berarti meniadakan bahwa ikan teri nggak ada tai ya, enggak. Tapi hanya dimaafkan. Bukan berarti ikan teri nggak ada tai, udah makan, bukan gitu. Fikih membolehkan makan ikan teri itu bukan berarti emang nggak ada tai gitu, kecil
Enggak gitu. Tapi karena dimaafkan, karena kecil, sulit dihilangkannya. Tapi kalau masalah sholat, bisa gak dimaafkan? Enggak dimaafkan. Enggak, tetap batal. Batal, ya. Batal. Nah, itu masalah mahmulnya memang berupa najis. Ya, ingat. Jadi barang yang dibawa sama kita itu kan ada yang memang langsung najis. Misalkan di baju koko kita ada apa? Bangkai lalat, ada bangkai semut. Atau sholat sambil bawa jenazah. Betul, repot lagi itu mah. Itu berarti sholatnya sah? Bawa bangkai, bawa najis? Nggak sah. Karena kenapa? Ada najis, sedangkan syarat sholat suci dari najis. Badan, pakaian, tempat, dan mahmul yang dibawa. Nah, mahmul itu yang dibawa sama orang ketika sholat kan ada yang berupa langsung najis, mahmul itu. Ada yang suci, dia bawa sesuatu yang suci. Tapi yang dibawa ini tuh nyambung ke sesuatu yang najis. Contoh, kita ibu-ibu sholat, ya sholat, lagi ngempuh anaknya naik apa sih yang itu tuh, baby chair ya, troli. Nah, si bocah ditaruh di troli. Nah, talinya diikat ke troli, tambang ujungnya dipegang sama emaknya, takut kesono kesini, takut kemana-mana, nggak ada yang jagain, dipegangin sama ibunya. Nah, si bayi itu pakai pampers, dalamnya berak. Anaknya berak pakai pampers. Sah gak sholatnya? Ibu-ibu megang tambang, diiketin ke troli itu. Trolinya ada bayinya berak. Batal gak sah? Gak sholat. Batal gak sholat? Kenapa? Ditarik kan gitu. Nah, itu dia. Ditarik dia ngikut karena membawa najis. Jadi mahmul, awas. Bukan hanya malbus tapi mahmul yang dibawa yang nyambung ke sono itu harus suci, mahmul. Tapi yang nyambung itu tuh harus memungkinkan memang digusur. Tapi kalau begini, ente sholat sambil megang tambang, hablun, tambang. Soalnya emang di kitab contohnya tambang gitu. Sambil megang tambang. Nah, tambangnya ini tuh ngiket ke truk, awas, fokus, ngiket ke truk ya, truk. Nah, truk itu tuh lagi bawa ayam negeri ada talinya banyak. Sah gak sholat si orang ini yang megang tali, yang talinya itu keikat ke truk, yang truk itu dalamnya ada apa? Tai ayam. Sah gak sholatnya? Enggak. Sah. Kenapa? Karena kita nggak bisa bawa itu. Nah, disebut dia bawa truk gak? Dan bisa gak bawa truk? Nggak bisa bawa, benar. Tadi dia yang bawa kita. Nah, itu dia yang ada kita ke bawah dia. Tapi kalau misalkan kita megang tambangnya diikat ke mobil-mobilan di atasnya ada teh kucing, batal gak? Batal. Kenapa? Bisa bawa. Mahmulnya najis dan mahmulnya itu berupa sesuatu yang bisa nah, itu intinya. Mahmul itu bisa digusur. Tapi kalau truk bisa gak digusur? Nggak bisa, walaupun dalamnya ada tai, ada apa, nggak batal. Ada yang bilang gini lagi, gimana kalau yang sholat limbat? Yang sholat limbat sambil memegang talinya diikat ke truk. Batal gak sholat si limbat? Ada yang bilang, ada aja pertanyaannya. Karena limbat bisa. Iya. Nah, gimana tuh? Nah, ini mah kan secara uruf nggak bisa ditarik secara adat, secara umum aja, secara umuman. Nah, ada yang pertanyaan tuh gitu. Macam-macam pertanyaan. Gimana kalau yang sholat tuh limbat? Aduh, ada aja pertanyaan kayak gitu. Ya kan, yang limbat kan pernah gak di TV? Dua lagi. Apa fuso apa sih? Iya, tarik pokoknya kuat. Itu kan kalau dia ngegusur gitu berarti kegusur. Nah, gimana kalau yang sholat limbat? Nyekal tali itu ada tai. Sekarang limbat sholat.